Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11 PJ 2022 tentang perubahan atas Perdirektorat Pajak per 03 PJ 2022 tentang faktur pajak. Latar belakang dan tujuannya memberikan kemudahan bagi PKP dalam membuat faktur pajak, kemudian memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengkreditan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pertama, keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak berupa identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang kedua, ketentuan mengenai persyaratan pengkreditan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Di pasal 6 ayat 6, pertama, dalam hal penyerahan BKP JKP dilakukan kepada pembeli atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN terhutang yang diadministrasikan di KPPWP besar, KPP khusus, atau KPP Madya. Jadi NPP PKP pusatnya terdaftar di KPP besar, KPP khusus, atau KPP Madya. Kemudian BKP JKP dikirimkan diserahkan ke PPN yang dipusatkan yang berada di kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Jadi yang kedua berlaku untuk kawasan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Kemudian yang ketiga, penyerahan BKP JKP, penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, isian nama dan NPWP pembeli BKP, JKP, penerima JKP, nama dan NPWP PKP, tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPN BM yang terhutang. Kemudian isian alamat pembeli BKP, penerima JKP, alamat tempat PPN atau PPN terhutang yang dipusatkan yang menerima BKP atau JKP yang berada di kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi alamat PKP-nya ini alamat pusat NPWP pemusatan. Alamat di fakturnya. Jadi selama ini kan yang di per 3 alamatnya alamat NPWP cabang. Sedangkan yang sekarang alamatnya alamat NPWP PKP yang dilakukan pemusatan PPN atau PPN yang terhutang. Kemudian pasal 6 ayat 7A, tempat kawasan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, yaitu tempat kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat. Kemudian yang kedua, ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus dan ketentuan lain yang sejenis yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan tempat tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Adapun materi pengisian identitas pembeli PKP, penerima JKP dalam faktur pajak
Untuk kawasan perdagangan dan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, isiannya nama dan NPWP dan alamat, pengisian BKP, penerima JKP di kawasan yang bersangkutan, kemudian keterangannya tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan berdasarkan Per 07 2020 dan Per 05 2021. Kemudian kawasan tempat tertentu yang mendapat prioritas PPN tidak dipungut, nama dan NPWP, isi NPWP pusat, alamat penerima BKP JKB, isi di kawasan tempat tertentu yang bersangkutan sesuai pasal 6 ayat D per 11 2022. Termasuk tempat wajib dipusatkan berdasarkan Per 17 2020 atau perubahan Per 05 2021. Kemudian yang ketiga, kawasan tertentu yang mendapat prioritas PPN tidak dipungut, tidak mendapatkan fasilitas, tidak dipungut, nama dan NPWP alamat sesuai dengan NPWP pusat. Yang keempat, tempat lain di daerah pabean. Nama dan NPWP diisi alamat NPWP pusat. Termasuk tempat wajib dipusatkan berdasarkan Per 07 2020 dan perubahan Per 05 2021. Jika pemusatannya di KPP Pratama, NPWP-nya NPWP pusat diisi, kemudian pembeli BKP, penerima JKP, TDP yang bersangkutan sesuai pasal 6 ayat 2 ayat 3 Per 11 2022. Jika termasuk tempat yang dipusatkan di berdasarkan KEP pemusatan, jadi NPWP-nya berdasarkan KEP pemusatan. Kemudian persyaratan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan pasal 37 ayat 2, PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP, pembeli BKP atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun ketentuan peralihannya di pasal 38 ayat 38A, pada saat peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April sampai 31 Agustus 2022 berlaku. Yang pertama dibuat untuk penyerahan BKP JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN berutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 7 Per 03 PG 2022, tetapi BKP JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN berutang yang dipusatkan yang berada yang pertama di kawasan tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN, mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, dan penyerahan BKP JKP yang dimaksud merupakan penyerahan yang tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.
Selain itu, selain di kawasan tempat tertentu itu, yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Kemudian ketentuan kedua mencantumkan keterangan yang berupa identitas pembeli BKP JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 ayat 3 per 03 PJ 2022. Jadi yang faktor pajak yang lama 1 April sampai 31 Agustus 2022 masih berlaku untuk ketentuan per 03 PJ 2022. Faktur pajak yang dimaksud itu memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli BKP JKP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf B per 03 PJ 2022. Kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP atau JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian ketentuan peralihan penyerahan BKP JKP kepada pembeli BKP yang melakukan pengusahaan terhadap PPN yang terutang yang diadministrasikan di KPP WP besar, KPP khusus, dan KPP media. Tempat penerima BKP yang pertama kawasan tertentu mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Selain kawasan bebas dan pelabuhan bebas, penyerahannya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, itu sesuai dengan faktor pajaknya sesuai dengan pasal 6 ayat 6 per 03 2022. Kemudian ada perubahan faktur pajak tanggal 1 April 2022 sampai 31 Agustus 2022 yang identitas PKP penerima JKP-nya bisa berdasarkan pasal 6 ayat 2 ayat 3 per 03 2022 direlaksasi memenuhi persyaratan formal pengisian identitas pembeli BKP JKP penerima JKP. Kemudian yang kedua, kawasan tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut selain kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan penyerahan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut sesuai pasal 6 ayat 6 per 03 2022. Kemudian pasal 6 ayat 6 per 11 2022 tidak ada perubahan. Jadi faktur pajak yang dibuat 1 April sampai 31 Agustus 2022 masih memakai ketentuan per 03 2022. Untuk masa September dan seterusnya memakai aturan per 11 2022. Ketentuan ini berlaku pada tanggal 1 September 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa di chat atau WA konsultasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman terkait dengan per 11-nya tadi? Nah, jadi per 11 ini nanti akan mulai berlaku 1 September ini gitu ya. Secara garis besar perubahannya ada di sini. Jadi nanti kalau misalnya transaksi yang biasa, yang tadi kan dari per 3 itu, kalau misalnya pemusatan, WP pemusatan, jadi kalau misalnya WP pemusatan itu tadinya di per 3 itu NPWP-nya NPWP pusat, terus alamatnya alamat dari cabangnya gitu ya yang bertransaksi. Nah sekarang mulai 1 September yang nanti akan datang itu
dikembalikan, istilahnya dikembalikan ke normalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya transaksinya dengan cabang manapun, selama tidak mendapat fasilitas ini gitu ya, itu berlaku bahwa atasnya NPWP-nya pusat, bawahnya alamatnya juga tetap pusat gitu ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Itu sekilas gitu ya dari saya. Nah, untuk kali ini, untuk materi kedua itu akan saya bawakan terkait dengan Ibu Pot Unifikasi. Ini ada request nih dari Instagram gitu ya. Nanti mungkin kita rutinkan setiap 2 minggu sekali gitu ya. Kita rutinkan setiap hari Selasa insya Allah. Kita bikin polling sekiranya apa yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui terkait perpajakan gitu ya. Nanti kita bikin polling, misalnya ada yang nggak tahu terkait dengan SPT tahunan, nah ada request SPT tahunan mungkin nanti September kita akan buat gitu ya. Gitu. Untuk sementara ini Ibu Pot Unifikasi gitu ya. Oke. Untuk Ibu Pot Unifikasi bisa kita mulai ya. Nah, jadi ini untuk langkah-langkahnya. Yang pertama itu login dulu. Ini kalau garis besarnya gini, login, terus set penanda tangan, pembuatan bukti potong, posting, penyiapan SPT, baru pengiriman gitu ya. Ini nanti kita lihat nih seperti ini. Nah, ini jadi buka DJP online dulu pertama. DJP online.pajak.go.id gitu ya. Diisikan NPWP, kemudian kata sandi, kemudian kode keamanan sesuai yang sebelah sini gitu ya. Kalau sini kan berubah nih yang kodenya. Ini akan berubah nanti dimasukkan sesuai dengan kodenya, baru login gitu ya. Kemudian kalau misalnya lupa password gimana gitu. Nah, kalau lupa password klik sini, lupa kata sandi gitu ya. Yang penting ada EVIN-nya. Ada EVIN-nya, bisa di reset gitu passwordnya atau kata sandinya gitu ya. Gitu. Nanti kalau yang baru daftar, silahkan klik yang belum registrasi, tanda tanya. Nah, itu berarti kliknya yang di situ gitu ya. Gitu. Ini mungkin sekilas aja gitu ya, ini untuk loginnya gitu. Nah, kemudian kalau pertama kali login kan ada 5 tab gini ya. Informasi, profil ini terkait dengan profil wajib pajak, kemudian bayar, ini biasanya untuk membuat billing gitu ya. Kemudian lapor dan layanan gitu. Jadi kita klik lapor, bagian lapor, kemudian klik pra pelaporan. Nah, klik pra pelaporan di sini sudah ada Ibu Pot Unifikasi. Nah, ini diklik di sebelah sini. Kalau misalnya belum muncul, silakan nanti disetting di bagian profil gitu ya. Bagian profil, kemudian aktivasi fitur kalau nggak salah saya ingat. Aktivasi fitur gitu. Jadi nanti dicentang yang Ibu Pot Unifikasi, dicentang, disimpan, kemudian login ulang gitu. Baru nanti muncul Ibu Pot Unifikasi gitu ya. Nah, ini kalau di sini sudah muncul, kalau yang belum muncul nanti silakan klik profil gitu ya. Aktivasi fitur gitu. Kemudian, nah tampilannya seperti ini. Dashboard, pajak penghasilan, SPT masa dan pengaturan. Gitu. Jadi ada 4 tab gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di set penanda tangannya dulu. Di sini di pengaturan. Jadi klik pengaturan, kemudian wakil wajib pajak atau pengurusnya siapa gitu. Bisa direktur, bisa komisaris, atau siapapun yang ada di akta gitu ya, yang memiliki apa istilahnya legalitas sebagai wakil wajib pajak gitu. Nah, nanti NPWP-nya diisikan di sini, nanti di enter aja langsung di sini muncul. Kemudian statusnya centang aktif, kemudian simpan. Gitu ya. Ini untuk set penanda tangan di bagian pengaturan gitu ya. Jadi ini harus di-set dulu biar nanti ketika buat bukti potong dia ada penanda tangannya gitu. Jadi harus ini dulu tahap pertama. Setelah di-set nama penanda tangan atau pengurusnya, baru kita buat oh ini belum. Ini masih set penanda tangan. Jadi kan kalau pertama kali itu masih statusnya merah tuh, tidak aktif gitu ya. Nah, misalnya ini namanya Suara Dani Suara ya. Suara Dani Suara.
NPWP-nya sekian-sekian, kemudian sebagai pengurus. Nah, ini kan tidak aktif. Diklik yang lingkaran ini. Jadi ini untuk aktif menonaktifkan. Jadi kalau misalnya ganti pengurus, pengurus yang lama dinonaktifkan, diklik, terus jadi tidak aktif. Terus kalau misalnya ganti pengurus baru, ditambahkan pengurusnya, terus nanti diklik jadi aktif gitu ya. Jadi tinggal diklik ini aja. Soalnya ini nggak ada opsi hapus gitu ya. Jadi hanya aktif tidak aktif gitu. Jadi otomatis nanti ketika tidak aktif ya berarti bukan penanda tangan gitu. Kalau aktif baru jadi penanda tangan. Nah, kemudian diproses pembuatan bukti potong atau pungut gitu ya. Nah, kalau proses di pembuatan gitu ya, bukti potong ini di pajak penghasilan. Nah, kalau di sini bisa dilihat nih subtabnya ada PPh yang di-store sendiri, kemudian semua PPh kecuali 21, jadi yang nanti masih pakai CSV atau ISPT gitu ya, itu 21 aja. Sisanya sudah diaplikasikan di sini, di Ibu Pot Unifikasi. Kemudian PPh non-residen, ini kalau misalnya 26. Kemudian ini impor data, kalau misalnya data yang akan diinput gitu ya, jumlahnya terlalu banyak gitu, jadi dibuat Excel-nya gitu, nanti diimport gitu. Baru nanti ini sebelah sini yang terakhir adalah posting. Nah, jadi setelah buat bukti potong, ini kan misalnya kita klik B gitu ya. Ini kita bisa nyari nih kalau misalnya rekam jejak sudah buat bukti potong di bulan apa aja bisa dicari. Cari periode, kemudian bulan, strip tahun. Kemudian cari. Di sini nanti akan ada listnya. Karena di sini belum buat, akhirnya tidak ditemukan gitu ya. Nah, gitu. Di sini tidak ditemukan. Nah, ini misalnya kalau yang di store sendiri, ada rekam, ada daftar. Jadi daftar ini untuk melihat daftarnya gitu ya, kalau misalnya yang di store sendiri. Kemudian kalau rekam, misalnya transaksi ini, misalnya punya usaha sewa kos-kosan gitu. Nah, kalau kos-kosan itu kan yang harus memungut itu kan adalah yang menyewakan kamar, bukan yang menyewakan, penyewa kamarnya. Jadi orang yang menempati gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang menempati kamar itu nggak punya NPWP, jadi kan pemilik kosnya harus menyetor sendiri. Nah, itu nanti masuknya sini. Itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi ini nanti pilih rekam gitu di sini. Nah, gitu. Nah, ini kalau misalnya store sendiri nanti munculnya seperti ini. Store-nya pakai SSP atau pemindah bukuan. Jadi nanti diklik surat setoran pajak, kelihatan kan ya, surat setoran pajak atau SSP, sebelahnya adalah pemindah bukuan gitu. Kalau SSP yang dimasukkan adalah NTPN. Nah, kalau bingung NTPN apa, nanti silahkan googling. Cuma nanti kalau misalnya untuk bukti bayar, di situ ada tulisan NTPN gitu, di bukti bayarnya. Gitu. Jadi, pian carilah gitu, tulisan NTPN gitu ya. Kemudian kalau nomor pemindah bukuan, nanti diisi dari PBK, strip, sekian-sekian-sekian gitu. Nah, gitu. Jadi, ditulisnya dari depan gitu ya, sesuai dengan nomor PBK-nya. Terus pilih tahun pajak, baru cek surat setoran pajak. Kalau yang PBK dia langsung otomatis muncul gitu. Kalau ini harus masukkan dulu tahun pajaknya gitu, baru nanti dicek terus muncul. Gitu. Terus kalau sudah baru disimpan, gitu ya. Nah, misalnya ini nih, ini misalnya dari PBK nih. Nah, yang atas ini dari SSP. SSP itu ya NTPN-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kombinasi antara huruf dan angka gitu ya. Ini pembayarannya dari SSP 20 juta, dari PBK adalah 100 juta. Jadi di sini nanti ada aksinya bisa edit atau bisa hapus gitu ya. Kalau misalnya ada ada salah atau apa gitu atau masih ragu gitu ya. PBK-nya ternyata bukan yang ini nih, PBK ini ternyata saya nge-PBK-nya salah juga nih, harusnya ini bukan bulan 10 tapi bulan 11 gitu ya. Terus nanti ini di PBK lagi gitu. Terus ininya dihapus. Misalnya gitu. Gitu ya. Ini nanti kalau misalnya kecepatan silakan bisa chat di YouTube gitu ya, apa-apa.
Saya takut agak cepet-cepet juga. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tab yang PPH pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Nah, untuk daftarnya ini untuk melihat daftar atau listnya yang sudah dibuat bukti potongnya, kemudian untuk yang bawah adalah rekam. Jadi ketika kita pertama kali buat gitu ya, kita rekamnya di sini. Rekam gitu, klik gitu kan. Terus kalau sudah klik baru jodoh, nggak bercanda. Kalau sudah klik gitu ya, nanti ini baru terlihat seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada tahun pajak, ada NPWP, jadi nanti diisi dulu tahun pajaknya, baru masa pajaknya, gitu. Kemudian yang dipotong atau dipungut itu punya NPWP atau NIK gitu. Jadi salah satu harus ada, gitu ya. Jadi nanti ketika ada transaksi, gitu, dimintakan untuk jaga-jaga dimintakan fotokopi atau foto dari NPWP dan NIK, salah satu aja nggak apa-apa, gitu ya. Cuma nanti yang membedakan adalah kalau NPWP itu tarifnya normal, kalau NIK itu tarifnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau bisa pakai NPWP, NPWP saja gitu ya. Kemudian misalnya ini pakai NPWP, kemudian diisikan digit NPWP-nya gitu ya. 1, 2, 3, 4 sampai 12. Kemudian kalau sudah nanti otomatis dia muncul namanya siapa, misalnya namanya Rohyati gitu ya, kita ngarang lah. Terus baru berikutnya. Nah, berikutnya ini muncul seperti ini. Dipilih kode objek pajak. Nah, di sini nanti ada macam-macam, ada list dari 4 ayat 2, 15, 22, 23. Jadi nanti dicari transaksi mana yang paling mendekati gitu ya, atau yang cocok gitu dengan transaksi itu gitu ya. Kemudian yang bagian G ini, huruf G, itu dipilih dengan fasilitas atau tanpa fasilitas. Kalau misalnya ada surat keterangan bebas, atau ada PPH ditanggung pemerintah, atau PP nomor 23 tahun 2018, atau fasilitas lainnya, itu harus ada bukti konkretnya. Entah itu fotokopi, PDF, atau apapun itu ya. Yang penting harus ada bukti konkretnya. Kalau nggak ada berarti tanpa fasilitas. Gitu ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya tanpa fasilitas gitu ya, kita klik tanpa fasilitas, baru jumlah brutonya berapa. Misalnya jumlah brutonya 10 juta gitu ya, nanti di sini otomatis terhitung tarifnya sama PPh yang dipotong gitu. Jadi harus pilih yang F dulu gitu ya. Nah, jadi nanti pilihan yang F ini akan menentukan berapa tarif yang akan dikenakan. Gitu. Jadi ini masih terkait nih, masih terhubung. Dan ini otomatis. Gitu ya. Kemudian kalau sudah ke huruf I, ke berikutnya gitu ya. Nah, huruf ini selanjutnya adalah ke daftar dokumen. Daftar dokumen itu apa sih? Itu sebenarnya dasar dari adanya pemotongan atau pemungutan gitu. Nah, istilahnya yang menjadi alasan atau transaksi seperti apa yang menjadi dasar dari pemotongan atau pemungutan. Misalnya adalah salah satunya kwitansi, invoice, faktur pajak kalau ada gitu ya. Itu jadi nanti jadi dasarnya. Jadi ini kalau sudah ada dasarnya, misalnya surat perjanjian gitulah. Surat perjanjian bahwa yang bertanda tangan di sini akan melakukan pekerjaan jasa gitu ya. Jasa jadi PPh 23. Jasa PT ini melakukan jasa ini untuk dinas ini gitu. Untuk CVA gitu. Misalnya PT B akan melakukan jasa perbaikan AC untuk CVA gitu ya. Nah, contohnya itu. Jadi nanti ditambahkan dasar hukumnya apa, kemudian akhirnya nanti kalau ketika menambahkan ini akan mengisi list ini. List ini yang tadinya kosong akan terisi gitu ya. Nah, ini isinya kurang lebih seperti ini. Ketika menambahkan, isinya adalah pilih nama dokumen, ada surat perjanjian, invoice gitu ya. Nanti apa yang paling mendekati gitulah istilahnya gitu ya. Soalnya kan kadang ada yang bikin istilah baru gitu ya.
ini namanya bukan surat perjanjian, Mbak, ini dekret gitu atau apa gitu ya. Ya kita samakan aja gitu ya. Nah, terus kemudian ditulis nomor dokumennya berapa, kemudian tanggalnya berapa, baru ditambahkan gitu ya. Nah, kalau sudah ditambahkan nanti dia muncul di bagian sini. Nah, itu ya yang lingkaran-lingkaran ini. Kemudian kalau sudah berikutnya gitu. Nah, tadi kan sudah mengisikan penanda tangan nih. Nah, ini nanti berpengaruh di sini nih. Di huruf P sama Q ini nanti P-nya ini diisi pengurus yang maksudnya sebagai pengurus gitu ya. Yang Q ini nanti nama penanda tangannya. Misalnya Bapak Parjo, Bapak siapa gitu ya. Nanti bisa dipilih siapa yang menandatangani gitu. Kemudian kalau misalnya, nah ini surat, ini pernyataan nih. Apabila terdapat kesalahan pembuatan bukti potong, kelebihannya akan diajukan, pengembaliannya seharusnya tidak terutang atau pemindah-bukuan. Jadi bisa memilih gitu kalau misalnya ada kelebihan bayar gitulah istilahnya ya. Kalau istilah gampangnya gitu, kalau ada kelebihan bayar mau pakai cara A atau cara B nih, dipindah bukukan atau pengembalian gitu ya. Kalau yang lebih mudah sih dipindah bukukan gitu, karena kan pasti tahun depan atau bulan depan lah minimalnya itu kan pasti terutang lagi kan. Jadi nanti lebih baik dipindah bukukan. Kalau pengembalian kan waktu untuk pengembaliannya juga lama gitu ya. Jadi maksudnya lama untuk cairnya gitu. Jadi kurang efektif. Tapi kalau misalnya mau silahkan digunakan saja gitu ya. Kemudian dicentang di bagian huruf S, kemudian simpan. Nah, kalau sudah simpan dia akan muncul seperti ini nih. Gambar mata untuk melihat, jadi untuk mencetak gitu ya. Mencetak di gambar mata nih kalau misalnya WP-nya tadi si PTB gitu ya. Ya, mana nih bukti potongnya, aku udah kerja nih, aku uangnya dikurangi, udah dipotong, mana nih bukti potongnya gitu. Terus ya udah kasih aja bukti potongnya gitu ya. Ini nanti si CVA-nya tinggal klik gambar mata terus dicetak gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang masih kurang-kurang atau salah gitu ya, salah penghitungan atau salah pengelompokan, nanti silakan yang gambar apa ini, pensil sama buku ya, kertas ya. Nah, ini nanti untuk edit. Kemudian ini apa namanya, tong sampah ya. Itu kalau misalnya salah gitu ya, mau dihapus. Nah, terus ini pesan gitu. Terus ini kalau misalnya ekspor Excel, kalau misalnya apa ya istilahnya, mau merekap gitu ya bukti potongnya diekspor gitu, ini bisa juga gitu. Jadi kayak sebenarnya ini penting nggak penting sih, karena kan secara nggak langsung kan ini sudah ada di database gitu ya. Jadi kalau misalnya butuh ekspor Excel ya berarti silahkan digunakan, kalau nggak butuh ya cukup pakai yang ada di apa namanya aplikasi saja gitu. Cuman ya bebas aja. Biasanya kan ada orang yang lebih ke kehati-hatian gitu ya. Kali aja nanti aplikasinya berubah atau bagaimana, jadi saya butuh dokumennya gitu kan. Jadi ya bisa aja diekspor. Kita nggak tahu juga kan nanti ke depannya akan berubah lagi kah ibu pot ini atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Kita tunggu saja gitu ya. Nah, jadi ini nanti kalau gambar mata yang tadi saya bilang, ini nanti tinggal dicetak atau diunduh. Nah, kalau unduh hari ini nanti PDF, nanti tinggal diserahkan langsung gitu ya. Kalau dicetak, cetak aja gitu. Gitu. Yang penting ada kertasnya, ada tintanya gitu, dan ada printernya. Itu baru bisa dicetak. Kalau nggak ada printernya, nggak ada kertas, nggak ada tinta, unduh saja cukup. Oke, itulah. Jadi lebih ramah lingkungan gitu ya. Nah, kemudian ini tombol aksi untuk ubah nih, yang tadi gambar pensil. Kemudian ini untuk hapus, ini untuk kirim email. Gitu ya. Kalau misalnya kawan transaksinya, yaudah aku by email aja gitu, bisa aja kan gitu ya. Ulun by email aja ke Papa gitu kan. Itu bisa. Kemudian ini kalau yang non-resident, nah ini misalnya non-resident gitu ya, ini cukup simpel sih. Dan intinya harus ada TIN-nya gitu ya. Ini kalau misalnya orang luar negeri kan biasanya ada paspor, ada TIN, ada kitas atau kitab gitu ya, terbatas atau tetap gitu ya. Mungkin
untuk Bapak Ibu jarang ada ini terjadi. Cuman kalau ada ya di non residen gitu ya. Ini saya skip aja lah gitu, nggak apa-apa ya. Soalnya kurang lebih sama juga gitu tahapannya. Nah, ini gambar mata juga sama untuk mencetak bukti potong atau mendownload gitu ya. Terus pensil untuk mengubah, terus tong sampah untuk hapus dan kirim email. Nah, ini kalau misalnya untuk impor data. Nah, misalnya yang mau dibuat bukti potong itu jumlahnya banyak, misalnya sebulan itu bisa sampai 100 Mbak Ai gitu. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya saya ngikut satu gitu, kayak pegel gitulah ya. Ini nanti bisa klik impor data PPH gitu ya. Nanti klik di sini yang unduh. Jadi yang apa namanya? Apa ini tanda panah ya? Tanda panah di petunjuk pengisian, nanti di scroll ke bawah, diunduh gitu di sini. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah diunduh, diisi dulu. Diisi dulu, setelah diisi nanti baru dipilih tahun pajak, masanya baru pilih file bukti pemotongan, baru unggah. Gitu. Jadi tahapannya memang harus diisi dulu dan itu harus diunduh di sini. Nah, mengunduhnya di nomor 1, kemudian kalau sudah diunduh, diisi, tahun pajaknya diisi, masanya diisi, tinggal di apa namanya, diseret gitu ya, diseret filenya sini, kemudian tinggal diunggah. Segampang itu memang. Cuman kalau nggak terbiasa ya agak kesulitan gitu ya. Semoga nanti mulai terbiasa gitu. Nah, kalau misalnya sudah nih, akan muncul seperti ini. Ada yang error, ada yang sukses validasi, ada yang gagal, ada yang sukses validasi juga. Nah, ini nanti tinggal ditekan yang gambar mata ini. Jadi untuk melihat errornya kenapa sih gitu kan. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi datanya gitu ya. Jadi yang sukses validasi ini gak usah di-upload lagi, nggak apa-apa. Jadi yang salah-salah aja, yang gagal, yang error, nah itu nanti diklik yang gambar mata gitu ya, untuk melihat salahnya di mana sih gitu ya. Nah, kemudian diposting nih. Tadi kan udah buat bukti potong ya. Udah buat bukti potong, entah itu secara manual atau melalui import data gitu ya. Nah, sekarang tinggal diposting nih. Cara postingnya gimana sih? Gampang aja. Saya selalu maksudnya mensugesti diri sendiri gitu ya. Kalau ini gampang gitu. Jadi akhirnya gampang gitu ya. Jadi posting ini tinggal pilih tahun, masanya, kemudian baru dicek. Nah, kalau udah dicek nanti akan muncul seperti ini. Apakah akan diposting gitu ya. Terus klik OK gitu. Terus tinggal OK, sudah. Jadi udah nih, udah klik OK gitu ya. Nah, sekarang sudah diposting kan? Posting hanya sesingkat itu memang. Ya, kalau sudah diposting baru disiapkan SPT masa PPH unifikasi. Nah, tadi kan di tab ini ya, di tab pajak penghasilan ya, yang tadi dari pembuatan bukti potong sampai dengan posting. Nah, sekarang tinggal penyiapan SPT masa. Ini disiapinnya di SPT masa gitu ya. Nah, di sini ada 2 subtab. Yang pertama adalah perekaman bukti penyetoran, yang kedua adalah penyiapan masa PPH unifikasi. Yang pertama gitu ya. Set, kita klik. Nah, dipilih tahun pajaknya sama masa pajaknya, kemudian dicek. Nah, setelah dicek, keluar seperti ini. Nah, ini tinggal, kalau misalnya tadi kan belum buat kode billing ya, jadi buat kode billingnya di bagian sini nih. Nah, ini yang bagian ini, yang pertama, ini untuk membuat kode billing, yang sebelahnya ini untuk mencetak. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu mikirin atau tanya ke KPP gitu ya, ini kodenya apa gitu, atau takut salah gitu ya. Nah, sekarang nggak perlu lagi gitu. Karena apa? Karena misalnya transaksinya PPH 22 misalnya ini ya, terus jenis storenya 100, dia otomatis tergenerate membuat PPH 22 kode 100 gitu ya. Nah, nanti di sini kemungkinan salahnya 0 gitu lah, 0% gitu ya. Jadi lebih aman kalau misalnya lewat sini gitu ya.
Ini tinggal diklik aja buat kode billing, kemudian baru dicetak. Nah, nanti kalau sudah dicetak jangan lupa dibayarkan gitu ya. Nah, ini tombol aksinya. Ini untuk yang buat kode billing, yang ini buat cetak gitu ya. Nah, ini nih. Ini untuk buat, ini untuk cetak gitu ya. Ini untuk buat, ini untuk cetak. Nah. Jadi di sini tuh kan kodenya macam-macam tuh, ada 100, 104, 100, 410, apa lagi itu kan. Kalau yang orang awam gitu kan pasti kan juga bingung gitu ya, ini kode apaan gitu kan, atau nanti kalau salah gimana gitu. Jadi nggak perlu pusing lagi. Sekarang tinggal klik ini. Nah, jadi otomatis terbuatlah ID billingnya gitu. Tinggal setorkan gitu ya. Lebih asik gitu, gampang. Nah, kalau sudah misalnya, jadi kan sudah ada kode billingnya tuh. Nah, sekarang tinggal ditambahkan ke sini, kemudian dibayarkan kan tadi kode billingnya dibayarkan, kemudian ditambahkan gitu. Nah, ini untuk perekaman bukti penyetoran. Nah, tinggal tadi setornya pakai apa? SSPK atau pemindah bukuan. Nah, gitu ya. Kalau yang transaksi bayar lewat bank, lewat kantor pos, lewat mesin edisi ATM atau lewat ATM, lewat mesin edisi atau lewat ATM. Nah, ini nanti masuknya ke golongan yang pertama gitu ya, surat setoran pajak. Gitu. Nanti tinggal di-input NPWP-nya, kemudian ini centang jika NPWP SSW berbeda dengan NPWP pemotong gitu. Kalau misalnya ini kan NPWP Bapak Ibu gitu ya, maksudnya CV atau PT gitu ya. Kemudian kalau misalnya ternyata SSP-nya itu atas namanya berbeda, silakan dicentang gitu ya. Misalnya yang berbeda itu, sebentar, saya berikan contoh gitu. Kalau untuk CVPT sepertinya rasanya belum nemu kasusnya untuk sementara ini. Kalau untuk yang bendahara saya ada. Cuman ini kan tidak relevan gitu ya, jadi tidak saya beri contoh gitu ya, maaf ya. Nah, kemudian kalau sudah, silakan masukkan NTPN-nya, kemudian tahun pajaknya berapa, baru cek surat setoran pajak gitu ya. Nanti di sini langsung seret muncul gitu ya, sejumlah pembayarannya. Terus langsung simpan gitu. Ini kalau PBK sama juga, tinggal langsung masukkan PBK strip sekian, cek pemindah bukuan, kemudian datanya muncul, seret gitu, terus langsung simpan gitu. Nah, ini contohnya. Ini yang sudah dibayarkan gitu ya. Misalnya yang dipotong, yang terutangnya cuma 1 juta, yang di store kok 3 juta. Nah, ini selisihnya ini maksudnya lebih bayar gitu ya, kalau minus gitu ya. Minus ini berarti lebih bayar. Kalau yang ini justru kurang bayar nih, kalau yang positif. Jadi yang terutangnya 4.320.000, yang dibayarkan 4.200.000, masih terutang 120.000. Nanti ini dari sini bisa dipindah bukukan ke sini nih. Karena kan kenapa harus dipindah bukukan? Karena di sini kan kodenya beda kan. Ini 27, ini 100, ini 28, ini 410. Jadi nanti dipindah bukukan dari 27 garis miring 100 ke 28 garis miring 410. Nah, gitu ya. Nanti dipindah bukukan. Kalau yang seperti ini, atau dibayarkan baru, ditambah pembayaran baru, nanti ini baru dipindah bukukan ke masa lain. Itu bisa gitu ya. Terserah Bapak Ibu maunya seperti apa gitu, bebas saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah, tinggal penyiapan SPT unifikasi nih. Nah, pertama harus klik ini dulu nih yang gambar pensil. Jangan klik ini dulu ya, yang gambar pesawat. Soalnya beberapa kasus ada yang langsung klik gambar pesawat nggak bisa terkirim gitu ya. Dan itu ya penyebabnya karena belum ada penanda tangannya gitu. Nah, makanya diklik yang gambar pensil ini, ditetapkan penanda tangannya. Nah, ini jumlah rekapannya gitu ya. Nah, ini yang ada nilainya. Ini rekapannya. Kemudian ini bukti setornya. Nah, baru diisi penanda tangan. Jadi di sini yang biasanya rawan kelewat gitu ya. Penanda tangan pengurus atas nama Angga Sukma
dan di suara, kemudian disimpan gitu. Kalau sudah disimpan baru pengiriman. Nah, pengiriman ini pakai yang pesawat ini. Nah, gitu. Jadi tinggal dikirimkan lampiran DOSS, DOPP sampai ke kanan gitu ya. Tinggal dicek aja satu-satu gitu. Nah, ini lampiran DOPP, misalnya PPH 22 ini ada 4 ayat 2, 4 ayat 2 gitu ya. Ini untuk detailnya aja gitu, untuk memastikan cek terakhir gitulah ya istilahnya. Nah, ini lampiran pembayarannya, kemudian ini induknya, rekapan hasil akhirnya, 4 ayat 2-nya terutang 800.000, pasal 15-nya terutang 1.200.000, jadi totalnya adalah 2 juta gitu ya, rekapan induk. Dan kalau sudah baru kirim SPT. Nah, kirim SPT ini dipilih sertifikat elektroniknya. Nah, makanya itu kalau misalnya Bapak Ibu yang belum punya sertifikat elektronik nanti bisa hubungi ke nomor kami gitu ya. Yafi minta tolong share nomor TPT sama nomor konsultasi di YouTube sama di Zoom gitu ya. Nanti akan kita share gitu ya nomornya. Kalau misalnya butuh bantuan atau gimana sih saya bisa dapat sertifikat elektronik, nanti hubungi ke layanan kita yang di TPT gitu ya, atau tempat pelayanan terpadu gitu ya. Nah, kalau misalnya yang PKP itu otomatis sertifikat elektroniknya sudah ada itu. Nah, gitu ya. Cuman kalau yang nggak PKP kan harus minta dulu. Nah, itu harus melalui TPT gitu ya. Nanti dimasukkan sertifikat elektroniknya, kemudian pasprase. Istilah pasprase ini istilah sederhananya adalah password yang melindungi sertifikat elektronik ini gitu ya. Ini istilah lainnya memang pasprase, istilah khasnya gitu ya. Pasprasenya diisi, kemudian tinggal kirim. Sudah, nanti sudah terkirim. Nah, ini contohnya bulan 8 2021 ini sudah terkirim. Oh, maaf, ini yang ini nih. Nah, ini yang sudah terkirim. Ini masih pesawat kertas nih, berarti belum dikirim nih. Nah, yang ini unduh ini tinggal BPE-nya atau bukti penyetoran elektroniknya di untuk melihat. Nah, ini untuk lihat BPE bahwa ini loh saya sudah lapor gitu. Nah, ini lihatnya di sini. Kemudian yang kedua ini untuk melihat bukti potong gitu ya, list bukti potongnya gitu ya. Nah, ini misalnya bukti potongnya ada 100, tinggal pilih aja sininya maksimal berapa gitu ya. Ini kan entry-nya 5 nih, jadi makanya yang muncul cuma 5. Dan ini tab-nya bisa sampai 9 gitu kan. Jadi geser lagi ke angka 2, ke angka 3, ke seterusnya gitu kalau untuk melihat gitu ya. Kemudian ini untuk cetak. Jadi SPT masa yang sudah dilaporkan mau dicetak gitu ya. Nah, ini di sini. Dan ini cuma induknya saja biasanya yang pernah saya lihat itu. Kemudian ini kalau misalnya unduh bukti potong. Gitu ya. Nah, sudah selesai sampai di situ. Ya. Untuk yang mau ditanyakan atau mau bertanya, silakan bertanya, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa gitu ya. Nanti akan dijawab sama saya. Oh, belum perkenalan ya. Saya Rofiana Devi, dipanggil aja Ovi gitu ya. Kemudian tadi rekan saya yang sebelumnya namanya Pak Sadeli. Nah, gitu ya. Nanti bisa ditanyakan ke saya atau ke Pak Sadeli gitu ya. Aduh, sampai lupa nih saya. Silakan kalau yang nggak ditanyakan nggak apa-apa, silakan, kita perlu presensi nih. Siapa aja yang hadir nih di sini nih. Jadi silakan kirim ke chat kita ya. Nama siapa? Kemudian klik hadir gitu. Saya hadir gitu ya, gitu.
saya ikut nih, ikut serta gitu ya. Gitu. Di kolom chat, nama siapa hadir gitu. Wah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pukul 10:05 nih. Kita tunggu sampai 5 menit kali. Ada yang tanya? Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya karena bingung kah atau apa nih? Ayo. Ini untuk nomornya, silakan. Ini kalau misalnya yang belum punya sertifikat elektronik, bisa dihubungi yang nomor paling atas gitu ya. Terus kalau misalnya ada konsultasi atau hal-hal yang mau ditanyakan terkait perpajakan, kami ada layanan konsultasi 1 sampai dengan 6. Oke. Oke. Saya Usman dari Sari Roti Banjarmasin. Mau nanya terkait faktur pajak, penghitungan EXP, expired, itu dihitung dari pertama kali terbit atau kalau ada pengganti dari tanggal penggantinya. Perhitungan EXP itu expired atau expand atau apa nih? Oh, return. Oh, Thomas Adil mau menjawab.
Kalau misalnya dari Pak Sadeli misalnya tadi dari sari roti gitu ya. Misalnya tadinya menstok atau memberi stok 10 gitu ya. Kemudian expired 3 gitu berarti kan dikembalikan gitu kah atau bagaimana? Bisa dijawab Pak Usman? Ini pertanyaannya mohon maaf saya masih belum menangkap gitu ya. Expired ya Bu, 3 bulan. Oh, jadi kalau pajak masukan gitu, faktur pajak masukan kan, maksudnya pajak masukan itu bisa diklaim kapan gitu kan? Kalau pajak masukan itu bisa diklaim 3 bulan sejak pertama terbit. Jadi misalnya kan dilihatnya dari masa pajaknya tuh, dibuat masa pajak 6 gitu ya, masa pajak Juni. Kalau misalnya masa pajak Juninya dibuat pengganti, tapi kan masa pajaknya tetap 6 gitu kan. Istilahnya masa pajaknya tidak berubah, cuman yang berubah itu adalah tanggal terbitnya gitu ya, tanggal terbitnya faktur pajak. Jadi dihitungnya itu dari masa pajaknya itu. Nah, misalnya masa pajak 6, berarti itu masih bisa dikreditkan di 7, 8, 9 gitu ya. Itu dilihatnya dari masa pajaknya. Jadi entah itu dia pertama kali terbit atau pengganti sampai 10 kali pun itu masa pajaknya tidak berubah. Gitu ya. Kalau misalnya masa pajaknya berubah itu pasti pembatalan faktur pajak gitu ya. Kalau yang cuma pengganti itu tidak merubah masa pajak. Jadi dilihatnya masa pajaknya gitu ya. Gitu. Sekiranya Pak Usman, apakah sudah jelas? Silakan komen lagi aja nggak apa-apa. Ini saya sambil memantau juga nih. Jadi dilihatnya di masa pajaknya gitu ya. Ini untuk yang mau ditanyakan lagi silakan. Baik, Pak Usman. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita cukupkan? Gitu ya? Oke, kita putuskan dulu gitu ya sampai 10.15. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri gitu ya. Silakan, silakan. Kalau misalnya ada yang tanya, nggak apa-apa. Oh iya, kemudian untuk rekaman live-nya ini, kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa ditonton ulang gitu ya. Sambil nyemil gitu sari roti ya. Kita iklan dulu.
Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 10.15 dan terpantau belum ada yang tanya lagi gitu ya. Jadi, oh ada yang tanya. Izin bertanya untuk sisa NSFP pada akhir tahun apakah dikembalikan atau tidak perlu. Nah, jadi kalau di aturan, kita berpatok dari aturan, cuman saya lupa spesifiknya. Per 4 2020 atau apa gitu ya, saya lupa. Itu kalau NSFP dulunya kan kalau misalnya sisa di akhir tahun kan wajib dikembalikan kan, karena dia masih apa namanya, masih pakai faktur manual gitu ya, karena sekarang kan sudah tersistem semua nih, semuanya sudah tersistem. Jadi kalau misalnya di akhir tahun ada sisa gitu ya, itu sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi untuk dikembalikan gitu. Sudah tidak perlu, karena gini, karena kan di e-faktur itu baik di sekarang kan ada 3 aplikasi kan, web e-faktur untuk melaporkan, kemudian Innova untuk terkait administrasi, dan e-faktur desktop gitu ya. Jadi ketiganya itu sudah terintegrasi dan sudah menggunakan internet gitu lah istilahnya. Jadi kalau misalnya ada sisa nomor faktur, sebenarnya kalau misalnya tidak dikembalikan tidak masalah gitu. Asalkan nanti ketika pembuatan faktur pajak yang baru, gitu ya, apa maksudnya nomor faktur yang lama itu tidak terpakai gitu. Itu sebenarnya sudah seperti itu di sistem. Kalau misalnya ganti tahun, dia harus pakai pakai NSFP yang berdasarkan tahun itu. Misalnya nanti 2023 gitu ya, pakainya nanti NSFP yang 2023. Nanti yang 2020 itu sudah nggak terpakai. Jadi secara otomatis sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya jawabannya dari saya, sebenarnya tidak perlu, karena sudah tidak dibutuhkan gitu ya. Maksudnya sudah maksudnya apa ya istilahnya, sudah terekam semuanya, terrecord di sistem gitu. Jadi menurut saya tidak perlu gitu. Kemudian untuk materinya apa bisa di-share? Materi yang mana? Per 11 sama materi per 11 sama bobotnya. Ini stop sharing dulu. Nah, ini kalau yang butuh untuk materinya, silahkan bisa bergabung di Zoom di paling atas, apa maksudnya Zoom, link Zoom paling atas gitu ya, nanti kita share lewat situ saja. Gitu. Oke. Nah, untuk materinya sudah saya share di Zoom ya, mohon maaf ya, ini untuk di sini di YouTube nggak bisa di-share. Atau nanti bisa minta ke nomor konsul yang tadi sudah dicatat, nanti kita serahkan ke situ ya. Nomor konsul berapa? 5053. Enggak yang kamu pegang. Lima 5053. Nah, ini yang layanan konsultasi 1 ya. Nanti silakan chat ke nomor ini saja. Nanti Kak, saya mau minta materi yang tanggal 30 bulan 8 dong gitu ya. Soalnya nanti kita insya Allah akan berlanjut gitu ya. Setiap hari Selasa, 2 minggu sekali insya Allah. Semoga dilancarkan saja, doakan. Nanti kita share polling apa yang mau dibahas atau yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu gitu ya. Nanti kita buatkan Zoom seperti ini atau YouTube gitu ya, live YouTube atau live IG
Ini nanti silakan layanan konsultasi 1 0877 1211 5053. Baik. Ya, nggak apa-apa ya, Kak Feby Mega. Nanti silakan hubungi ke nomor ini untuk minta apa namanya? bahan materinya gitu ya. Baik, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kita cukupkan ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di 2 minggu ke depan, insya Allah di Selasa juga, gitu ya. Entah itu di live IG atau oh ada yang tanya lagi, oke. Sebentar, ini saya baca dulu. Izin bertanya Bu, apakah kantor pajak bisa menonaktifkan sertifikat elektronik wajib pajak? Sebenarnya kalau misalnya menonaktifkan, kalau istilah menonaktifkan itu nggak ada ya untuk sertifikat elektronik. Jadi ketika sertifikat elektronik itu sudah dibuat, itu otomatis ada jangka waktunya yaitu 2 tahun. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 tahun nggak dipakai, ya sudah berarti hangus gitu ya istilahnya. Sudah nggak bisa digunakan lagi sertifikat elektronik. Tapi istilahnya bukan menonaktifkan. Kalau menonaktifkan kan cenderung ke bisa kapanpun ya. Kalau menonaktifkan bisa sekarang, besok gitu ya. Kalau sertifikat elektronik tidak gitu ya. Jadi dia itu tanda tangan tapi bentuknya elektronik, itu sertifikat elektronik dan itu jangka waktunya 2 tahun dari kapan sertifikat elektronik itu diminta. Gitu ya. Jadi tidak ada istilah menonaktifkan gitu ya. Gitu. Adanya masa berlakunya 2 tahun gitu. Itulah KAGSW. Apakah sudah jelas? Baik, itu sudah ya. Yang terakhir nggak apa-apa ya, KAG. Nanti kalau yang penasaran atau pengen tahu lebih lanjut gitu ya, nanti silakan tanyakan ke layanan konsultasi 1 sampai 6 atau nanti menunggu 2 minggu ke depan di live kita yang selanjutnya. Ya, jadi kalau sertifikat elektronik itu bukan dinonaktifkan tapi ya. Tapi kalau dicabut rasanya ada untuk apa namanya? Kalau misalnya sudah tidak PKP gitu kan, itu kan sertifikat elektroniknya tidak digunakan. Nah, itu sertifikat elektroniknya bisa dicabut. Cuman bukan dinonaktifkan rasanya istilahnya gitu ya. Gitu. Dan masa berlakunya juga 2 tahun. Jadi termasuk pendek untuk tanda tangan elektronik ini gitu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kita menunggu sampai jam berapa nih? Saya bingung juga. Belum.
Sudah ya, oke. Berarti kita akhiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan baik saya maupun Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan bisa menambah wawasan gitu ya. Amin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.